Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah trauma belajar kimia? Siap, atau tidak. belajar? Siap, Senang, benar nggak, Baris? Oke ya, sesuai dengan yang saya sampaikan, hari ini kita masih lanjut. Ada yang tahu nggak ini apa? Yang ini, yang ini. Ini. Hah? Nabil tahu nggak? Iya, bukan jagoan si Samsul ya. Karpet ini, karpet dari mana? Oke ya, jadi kira-kira hari intinya. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan bekerja secara berkelompok. Miss mau kamu duduk dengan, ini sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Hari ini nanti kamu tuangkan yang kamu tulis itu di kampanye sambil kamu catat apa pertanyaan yang muncul. Selesai, pertanyaan masalah tes, masalah ganti harus dari kayak usah. Masih selesai. Meanwhile, we still see the site of competitions. Soaps come around the side of the bar. Oke, hipotesis jawaban kamu dulu aja, nggak usah tengok referensi bang, nggak usah lihat referensi. Iya betul. Tuh, ini jawaban sementara. Sementara ada pertanyaannya. Yuk. Iya, dia yang Kasih tahu. Nih, jawabannya dulu kan, nanti kalau saya itu kan bukan nanya tuh kan sama misalnya, mendingan yang pertanyaannya sama tulisannya. Boleh kan sih? Pengumpulan data. Silakan kamu buka buku kimia, buka internet. Jangan lupa dibahas sama yang akan kita pelajari ya, anak-anak. Dihubungkan. Misalnya itu ya tergantung ini, tergantung sabunnya apa. Iya ya. Random ya, misalnya kelompok ISA. Kemudian ISA, misalnya kelompok ISA, maka kelompok ISA mendapat additional point. Paham? Misalnya kelompok rajin membahas E, gitu kan? Ternyata kelompok ini juga bahas E, teman. Masih berhubungan, tapi teman-teman fokusnya ke sini, kamu fokusnya ke. Tadi kan kita sudah mengamati dua kondisi ya. Pertama kondisinya itu pada saat dimasukkan ke air keras itu airnya itu malah jadi kedua air tersebut. Jadi yang pertama itu air keras itu kita anggap juga sebagai air sadar. Jadi kan tadi ujinya pakai sabun. Jadi kalau misalnya sabun itu kita masukin ke air sadar itu nanti dia malah itu dia jadi keruh. Sedangkan kalau misalnya di air biasa itu dia tidak terbentuk endapan, makanya dia warnanya tetap kuning. Itu kan ada dua RCONA aqua kan L. Nah, bisa dilihat reaksinya itu dengan Ca2+ yang ada di dalam air sadar. Logam alkali tadi kan pertama ada Gibbs kan. Nah, di situ terbuat dari obat magni ini tadi dibilang untuk menurunkan asamnya soalnya dia basah. Tidak ada jauh beda dengan yang logam alkali. Naila, itu dia punya mineral yang tinggi, makanya dia dapat dia menempelkan sabun, tidak berbusa gitu. Oke. Bermula dari yang tadi dibilang Naila, air keras tuh sama air lunak tuh mineralnya beda. Kalau misalnya air lunak tuh mineralnya sini banyak mineralnya. Nah, terus dari situ saya akan menyampaikan bahwa air keras ini bisa dijadikan air lunak.
natrium karbonat Na2CO3 atau kalium karbonat K2CO3. Menyaringkan tingkat kesadaran air dikarenakan di dalam tabung subtenas terdapat resin kation yang menarik ion-ion magnesium, kalsium, besi dan sebagainya serta melepaskan ion natrium. Apa kira-kira? Oke, lanjut. Ada lagi? Yang membuat ini tadi sama ada nggak? Ada. Ya, tapi dia yang menyampaikan ya. Tetap ada penilaiannya. Siapa lagi? Aidil, silakan Aidil. Dari water, tapi mereka tidak menjelaskan dari mana kita bisa mendapatkan atau biasanya kita bisa mendapatkan hard water tersebut. Nah, hard water ini atau bisa air sada ini biasanya ditemukan di perumahan yang sumber airnya itu biasanya dari sumur. Karena apa kan air sada itu mengandung magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium. Nah, kalau misalnya kita minum itu kita agak kurang direkomendasikan karena air sada itu bersifat mengendap. Jadi takutnya kalau kita minum ke dalam tubuh kita ada endapan nantinya. Sedangkan kan kelompok Tio. Yang bisa di apa namanya? Air lunak. Jadi menghambat reaksi surfaktan. Jadi sehingga surfaktan itu bukannya malah endapan yang akan bisa sendiri. Salah satunya itu air sada itu dapat menyediakan kalsium yang diperlukan tubuh, misalnya untuk pembentukan tulang dan pipi, membentuk kerak pada ketel atau Bertanya? Boleh. Bisa menyebabkan penyakit, diantaranya itu CL itu berarti harus dikali 2 biar setara. Sempurna. Elektronnya ya, ini kan di sini ada He, Ne, Ar, Kr, Se di sini. Nah, supaya stabil itu alkali tanah. Kira-kira anak-anak lebih gampang bahwa semakin mudah dia melepas elektron, maka sifatnya akan semakin reaktif. Kalau dibanding alkali tanah, tapi alkali tanah juga reaktif, gitu ya. Nah, berilium paling besar energi ionisasinya. Yang lain energi ionisasinya tadi itu kan airnya kan air sada. Oke, berarti mau kata lain ya. Mak Putra. Beli butuh mat. Iya. Gitu ya. Jadi masing-masing ini ada warnanya. Nah, karena itu tadi udah bahas tentang air sada pertama. Air sada berarti dia mengandung apa? Mb dan Ca. Nah, tadi ada yang membahas juga kelompok sini tentang kelarutan. Ya, kelompok sini bagus. Bagaimana kelarutannya dalam air? Apakah mereka larut dalam air? Kemudian Ca, atau kalau dipanaskan tadi kan, bukan endapan di endapan garam, sorry. Apakah Mg berada di alam dalam keadaan bebas? Dia terbentuk atau dia di alam dalam bentuk senyawa atau mineral? Oke, apalagi tadi ya di sini reaktifan udah, kemudian sifat fisika energi ionisasi sudah. Ini dia bisa dimanfaatkan sebagai sumber kalsium. Memang dia tentu segala sesuatu ada dampak baik dan dampak buruknya ya, harus dimanfaatkan. Atau mereka itu kan mengalirkan, begitu juga di tubuh kita. Kalau kebanyakan kamu makan obat mah yang mengandung magnesium, maka tidak baik untuk ginjal. Tadi juga udah dibahas kan. Karena mineral yang di situ kan dia berasa. Garam ada rasanya kan? Ya kalau kerugiannya ya dia boros sabun karena tadi nggak berbusilangkan dengan pemanasan. Ya, makasih Zaidan. Silakan Zaidan. Mempunyai sifat-sifatnya seperti tidak larut atau susah larut dalam air, terus ditemukan dalam bentuk padatan di tanah atau senyawa dengan mineral. Dia tidak juga merah, strontium merah dan juga barium hijau. Kalau misalnya si radium itu dia radioaktif. Terus kalau misalnya yang seperti kita tahu dari yang bagian atas berilium sampai energi yang untuk dikeluarkan untuk menjadi ion itu semakin kecil juga. Terus semakin basah dan titik lelehnya itu makin rendah, kurang reaktif. Soalnya kalau misalnya dibandingin dia cuma melepaskan 2 elektron, sementara kalau logam alkali itu dia hanya melepaskan 1 elektron. Jadi semakin dari yang saya dapat itu memang elektrolisis leburan garam halida. Cukup, terima kasih Zaidan. Ada lagi nih untuk sifatnya. Kalau logam alkali itu oksidasi atau dia akan mudah mengalami oksidasi bersifat sebagai mana lebih
kuat reduktor alkali atau alkali tanah? Hati-hati membaca soalnya. Bismillah betul salah. Ditutup ya Betul. bukunya ya. Jangan nengok ya. Nanti aku baca kan? Bisa gitu. Nggak boleh. Bacanya tuh kurang literasinya. Samping satu literasi. Bisa. Coba. Itu tuh opsinya mudah kali bang. Jangan lupa dibaca bukunya. Hari ini terima kasih atas perhatian anak-anak. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa, I have this one ya. I have lembar refleksinya. Silakan kak. Makanya dibaca soalnya dong, dibaca dong, ditelaah. Membaca akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.